tahun ini kita sudah masuk kelas senang belajar taman menulis. Itu ada banyak teman-teman baru. Kita juga senang sekolah minggu memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Pandemic is a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Tapi itu dulu sebelum ada virus corona. Sekarang kita gak bisa pergi ke gereja, ke mall, dan jalan-jalan. Sedih gak bisa keluar. Mama bilang ada virus corona di luar. Dia paling senang kalau Natal ada banyak hadiah. Dia bisa main seru-seru di gereja. Tapi sekarang udah gak bisa. We hear words like isolation, social distancing, the lockdown, to wash our hands since they can harm us, to keep 6 feet, we don't know who to trust. The fear turns into greed, so we take more than we need. But we're all in this together. We're all connected, all equally affected. Kata papa mama, tidak boleh sedih, tetap harus bersyukur dan berdoa biar cepat virusnya hilang, bisa bawa pemulihan bagi dunia. Virus bisa pergi dan bisa jalan-jalan lagi. Amin. Jemaat yang terkasih, situasi hidup kita di masa pandemi ini memang sedang sangat sulit. Tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya. Tetapi yakin dan percayalah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Dia datang untuk memulihkan kita. Mari kita sambut Dia dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Mari saya undang bangkit berdiri. Ibadah Minggu Advent yang pertama pada hari ini dimulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mari kita angkat suara kita dengan hati yang bergema, memuji Dia, Kristus Yesus Tuhan. Bernyanyi
Anugerah Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma, namun bukan berarti murahan. Ada korban dan darah yang mengalir, menjadi penembusan bagi saudara dan saya, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita menghargai anugerah keselamatan yang sudah kita terima dengan menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena bukan dengan barang yang fana Tuhan membayar dosa kita, namun dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita katakan, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat, mari bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang
yang Kau ingin. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini atau di rumah masing-masing, kita bersyukur Tuhan telah menghantar kita memasuki Advent yang pertama hari ini. Adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan bagaimana hidup kita hari lepas hari selama masa pandemi ini. Biarlah Tuhan terus akan menolong, memulihkan hidup kita. Sebentar kita akan datang secara pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 25, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah berkarya di atas kayu salib, menebus diri kami ya Tuhan, dari segala dosa dan kesalahan kami, bahkan ketiada pengharapan kami. Karena itu kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, limpah rahmat dan berkat-Mu di dalam hidup kami ini. Tuhan, anugerah demi anugerah Engkau telah berikan di dalam hidup kami. Dan pada saat kami bergumul dalam masa-masa sulit, Tuhan ajar kami untuk terus bersandar kepadamu. Pada saat kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan, kami tidak lupa, tetapi mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Namun seringkali kami menyadari di dalam kemanusiaan kami, di dalam segala beban berat yang kami lewati masa-masa di dalam dunia ini, seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami tidak menuruti akan perintah-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami. Pulihkan kami kembali, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Pribadi yang begitu agung, pribadi yang patut kami teladani, yang membawa hidup kami untuk jauh lebih baik di dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga kami. Di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami sadar kami juga seringkali menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, keluarga kami, bahkan rekan-rekan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu sekali lagi Tuhan, sehingga pada ibadah ini kami boleh kembali berjalan bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami, Roh Kudus menguatkan kami, untuk kami diberikan keberanian untuk membawa berita sukacita, berita yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah mengampuni kita dan kita yakin bahwa Tuhan terus yang akan membimbing kita, menuntun kita. Mari kita naikkan syukur kita naikkan pujian, mari tuturkan kisah Yesus. Bait pertama saja. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak penyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita mendengar, tetapi kita beritakan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang belum percaya kepada kita, kepada Tuhan, dan kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, satu buah lilin sudah dinyalakan, menandakan kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa penantian akan datangnya pengharapan, penantian pertolongan, penantian akan Sang Immanuel. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, dalam berteduh kesal, menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bait ketiga dalam bahasa Mandarin. Yang mengecu jali, Tuhan usia hewani, kecu sesetewai kanan, terincin sepupu tunsu. Wansing iseleri limaneri jayas jami. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bait keempat. Oh, datanglah pengharapan yang menyatukan umat Tuhan. Oh, datanglah pengharapan
Salam sejahtera saudara sekalian, baik saudara yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang di tempat kediaman masing-masing. Mari kita berdoa. Pujilah nama Tuhan di minggu Advent pertama ini. Kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan sehingga kepada setiap kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami boleh secara pribadi mendapatkan firman dari Tuhan itu sendiri. Bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini saudara di minggu Advent pertama saya mengajak saudara sekalian untuk membuka kitab Mazmur. Mazmur nomor 80. Kita akan membaca di dalam teks Alkitab yang tercetak ini adalah dari ayat 1 sampai ayat 4. Tapi mungkin kalau saudara menggunakan Alkitab elektronik maka dari ayat 1 sampai ayat 3. Lalu kemudian kita akan ke ayat yang ke-9. Atau mungkin kalau saudara menggunakan Alkitab elektronik maka itu adalah di ayat yang ke-8. Akan saya bacakan dari mimbar ini ayat yang pertama sampai ayat ke-4. Lalu 9 sampai 20 di dalam berdasarkan teks Alkitab tercetak dalam bahasa Indonesia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur 80. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Kau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang-orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jemaat sekalian, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, maka saudara sebenarnya ada bagian yang merupakan bagian refren saudara yang diulang beberapa kali. Refren itu yaitu, ya Allah, pulihkanlah kami. Saudara sekalian, mengapa Asaf berseru demikian? Supaya Allah datang dan memulihkan umatnya. Sebab saudaraku, di dalam konteks peristiwa yang terjadi pada masa itu, kerajaan Israel sebelah utara menghadapi ancaman dari bangsa Asyur. Bukan sebuah ancaman yang ringan. Oleh karena di dalam teks Mazmur ini saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, babi hutan menggerogoti dan binatang-binatang di padang memakannya. Seorang penafsir itu mengatakan, penggambaran babi hutan menggerogoti adalah sebuah kehancuran yang total. Dan memang saudara, kerajaan Israel utara ini kemudian hancur, kalah oleh bangsa Asyur.
Namun saudaraku, kita tidak sedang menghadapi ancaman bangsa Asyur. Ya, kalau demikian, tetap saja ada hal-hal yang menggerogoti kehidupan kita. Nah, ini sebuah istilah yang memang ada di teks Alkitab kita, yang menggerogoti, ya. Apa itu saudara? COVID-19, dan yang saya maksud dengan gangguan ini adalah terjemahan saya dari sebuah kata disruption. Sebuah kata yang mungkin bagi kita semakin familiar, disruption atau gangguan yang besar oleh karena perkembangan digital dan generasi milenial. Dan saya akan coba mengajak kita memahami ini dalam dua aspek. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Saudara, dalam kaitan relasi dengan Allah, pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan besar bagi kehidupan iman kita. 10 bulan pandemi di Indonesia. Rasa khawatir, rasa takut bisa membuat orang itu goyah. Apakah Allah sungguh mempedulikanku? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa masalah terus-menerus terjadi? Ibadah secara online tidak mudah, konsentrasi mudah buyar, distraksi dari anak-anak yang tiba-tiba berlarian di dalam ruang keluarga. Ketika religiositas atau perilaku keagamaan rutin kita menurun kedisiplinannya, ketekunannya, kekusukannya, sedikit banyak itu mempengaruhi aspek kerohanian yang lebih mendalam. Selain itu, saudara, di dalam relasi keluarga, secara fisik mungkin anggota keluarga dekat, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tetapi jangan-jangan secara relasi sebetulnya jauh. Konflik banyak terjadi. Seorang rekan saya dari Jakarta mengatakan tingkat perceraian meningkat oleh karena masa pandemi. Namun sebenarnya saudara, relasi yang jauh di dalam keluarga tampaknya sudah terjadi di masa sebelum pandemi. Oleh karena apa, saudara? Ada sesuatu yang saya sebut sebagai digital distancing. Mungkin berada di satu meja makan yang sama, tetapi masing-masing sibuk dengan perangkat digitalnya. Sehingga perangkat digital mendekatkan yang jauh dalam arti relasi digital, tetapi menjauhkan yang dekat. Sehingga COVID-19 hanya mempertegas jarak ini atau memperparah jarak ini. Tetapi selain digital distancing, maka sebenarnya kita menghadapi sebuah disrupsi yang besar, yaitu karena memang generasi milenial yang terlahir dengan langsung.com itu sudah begitu masif penetrasi dan perkembangan. Mereka memiliki pola pikir kebiasaan yang berbeda. Kesenjangan antar generasi semakin terasa. Saya hidup di dalam masa ketika masih ada Walkman, ketika masih ada tape, ketika .com baru dimulai dari dial up dan sampai sekarang. Itu pun rasanya dengan generasi milenial ada kesenjangan yang tidak mudah untuk saya kejar dan ikuti. Sehingga sebetulnya pandemi COVID-19 mempertegas kesenjangan itu. Kesenjangan yang sudah ada membuat relasi dalam keluarga lebih sulit. Nah, inilah hal-hal yang menggerogoti kehidupan kita. Dalam relasi dengan Allah, dalam relasi dengan sesama di dalam keluarga maupun di dalam anggota gereja, sesama tubuh Kristus. Ada yang mungkin sudah selama 10 bulan kita tidak pernah bertegur sapa. Upaya pemuritan menjadi sebuah kesulitan tersendiri di masa pandemi. Pembinaan-pembinaan menghadapi tantangan tersendiri. Nah, kalau kita kembali kepada Asaf,
Saudara sekalian, di tengah kesulitannya, Asaf berseru kepada Allah, "Datang dan pulihkanlah kami." Refren, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami diulang 3 kali. Karena Asaf mengenal Allah dan karyanya. Maka yang pertama mari kita coba pikirkan saudara, bagaimana Asaf melalui mazmurnya ini mengajak kita mengenal Allah. Saudara, di ayat yang kedua, di situ Asaf menulis di dalam mazmurnya, "Ya engkau yang duduk di atas para kerub." Saya tampilkan gambar ini saudara. Ini adalah gambar kerub, 2 kerub yang ada di atas tutup pendamaian dari yang disebut tabut perjanjian. Jadi satu perangkat ini disebut tabut perjanjian yang ada 2 malaikat di atas dengan sayapnya itu adalah kerub maksudnya saudara. Itu bagian atas yang ada kerub itu adalah tutupnya. Di dalam tabut perjanjian sesuai teks perjanjian lama itu isinya ada 2 loh batu, ada mana, ada tongkat Musa. Dan ini diletakkan di ruang maha suci dari bait Allah. Atau sebelum bait Allah itu di kemah suci, ya, ketika umat Israel di padang gurun, Allah hadir di kemah sucinya. Diletakkan di ruang maha kudus. Dan seperti mungkin saudara pernah mendengar saya katakan, tabut perjanjian itu adalah tumpuan kaki Allah. Ruang maha suci adalah tempat di mana Allah itu bertahta. Ya, penggambaran demikian. Kemudian tabut itu adalah tumpuan kakinya. Jadi saudara bayangkan raja yang duduk di tahtanya, nah ini tumpuan kakinya. Ini mau berbicara apa sebenarnya melalui pernyataan Allah bertahta di atas kerub dan seterusnya? Mau mengingatkan umat masa itu dan mengajak kita di zaman ini menyadari bahwa Allah itu pada dasarnya adalah Allah yang berkenan hadir di antara umatnya, menyertai umatnya. Allah kita bukan Allah yang tinggi dan kaku dan beku di tahtanya, bukan pribadi yang kemudian jauh dan tidak berada dekat dengan umatnya. Sejak perjanjian lama Allah hadir menyertai umatnya. Ini yang Asaf ketahui. Ini yang Asaf ajak umat untuk pikirkan, renungkan, nyanyikan dalam doanya kepada Allah. Namun, bagi kita, umat perjanjian baru, bersyukur kepada Allah kita diberikan firman ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Siapa firman itu? Siapa the word? Siapa logos itu? Dia adalah Allah itu sendiri. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku, Allah yang menjadi manusia. Teks ini harfiahnya itu berkata, firman itu menjadi daging. Apa ini saudara? Apa ini? Natal. Ya, Natal. Natal bukan sekedar saudara ulang tahun dari pemimpin guru agung yang ditinggikan di dalam kekristenan. Natal adalah tentang Allah yang menjadi manusia. Jadi daging dan dikatakan diam di antara kita. Secara harfiah kalimat diam di antara kita itu adalah berkemah di antara kita. Secara langsung ini merupakan referensi kepada masa ketika di padang gurun Allah berkemah di dalam kemah suci. Kemudian ketika menjadi bait Allah, Allah berkemah di bait Allah. Tapi ketika inkarnasi, Natal itu terjadi di dalam sejarah manusia. Allah berkemah di dalam Kristus. Betapa ini agung, saudara. Agung, mulia.
di luar kemampuan kita memahami sepenuhnya, tapi inilah rahasia keagungan berita Natal. Di dalam melalui peristiwa sang bayi di dalam palungan inilah nyata jelas, bukti nyata Allah beserta umatnya. Saudara, tahun 98 di dalam sebuah kelas diskusi, saudara, ketika di perguruan tinggi, didiskusikan seorang CEO perusahaan besar TBK yang kemudian mau menyapa dari security sampai office boy, dikatakan rendah hati dan begitu merakyat istilahnya. Beliau kemudian diberi penghargaan the best CEO. Ketika dunia menyaksikan seorang uskup dari sebuah negara mau naik kendaraan umum, dikatakan uskup yang rendah hati. Maka tidak heran terpilih menjadi paus. Atau ketika saya berada di sebuah provinsi di mana sang gubernur sangat senang belusukan. Kepala negara yang begitu ingin dekat dengan rakyat dan membaur, masuk ke pasar, belusukan dan sebagainya. Kita lalu terkesima dengan bilang, pemimpin yang bersama dengan rakyat, pemimpin yang turun begitu rupa menjadi sama dengan rakyat. Tetapi ini Allah yang maha tinggi, sang pencipta itu, di mana ciptaan sebetulnya dicipta melalui dia, di dalam dia, artinya dia memelihara ciptaan, sebuah misteri yang di luar kemampuan berpikir manusia sepenuhnya. Dia menjadi manusia di antara kita, menjalani proses dari kecil ditimbang oleh sang ibu, melalui proses penyapihan menjadi semakin besar, melewati semuanya, berjalan dan kakinya pun berdebu. Dia sengaja berjalan melalui daerah Samaria. Dia lelah, dia letih, seperti kita, saudara. Dia duduk dia di sebuah sumur minta air. Kita bisa merasa haus, Kristus juga. Dia diam saja ketika jelas-jelas dia tahu orang-orang berusaha menjebak dia. Dia hanya menatap ketika Petrus itu kemudian menyangkalnya. Dan dia dengan pasrah menyerahkan dirinya. Membiarkan wajahnya diludahi, dia dipukul, ditinju. Mahkota duri dipasangkan kepadanya. Diberikannya akan kayu yang berat dan dia pikul sampai terjatuh. Dan tidak cukup di situ. Dia diam saja ketika tangannya dipaksa untuk terentang. Dan di situ paku demi paku menghujam. 1, 2, 3. Darahnya bercucuran. Allah yang maha tinggi. Itu indahnya, saudara. Agungnya berita Natal. Allah beserta kita. Masakan kita ragu bahwa Allah itu tidak bersama kita hari-hari ini? Apalagi kalau kita memahami seperti Asaf bahwa Allah itu Allah yang mau memulihkan umatnya, saudaraku. Ya, saudara, di dalam teks ini, saudara, ayat 9 sampai 12 di situ memang adalah apa yang terjadi di sejarah Israel ketika Allah memindahkan umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Lalu sejarah mencatat, saudara, di tahun 538 sebelum Masehi, umat Israel dari Babel itu yang merupakan umat kerajaan Israel Selatan. Betul, kerajaan Israel Utara itu hancur dan mungkin sekali ada beberapa dari mereka kembali ke tanah perjanjian, tetapi yang kembali sebagian besar adalah kerajaan Israel Selatan. Tetapi itu adalah bukti pemulihan Allah bagi Israel. Meskipun demikian, saudara, pemulihan yang sejati ada di dalam Kristus. Allah memulihkan di dalam Kristus oleh karena ada penebusan yang sejati. Minta tolong dipindahkan slide-nya. Ada penebusan yang sempurna di dalam Kristus.
Dan di dalam Kristus itulah saudara, semua bangsa itu diberkati. Janji berkat Allah yang dinyatakan kepada Abraham bahwa olehnya semua bangsa diberkati itu terwujud di dalam Kristus. Maka di Advent pertama ini saya mengajak saudara untuk mengingat bahwa the most important thing about Christmas, hal yang paling utama dari Natal adalah 6 huruf yang pertama, C-H-R-I-S-T, Kristus. Di hadapan saya ini panitia, terima kasih sudah menyiapkan semuanya dengan indah. Menjadi sebuah sarana melalui dekorasi ini untuk kita dipersiapkan oleh karena memang manusia makhluk indrawi. Kita perlu hal-hal ini menolong kita menghayati makna Natal. Natal identik dengan lagu-lagu yang familiar dan kita senang sekali. Ya. Maka saudara, saya berkata kepada teman-teman, baik hamba Tuhan, rekan-rekan majelis, dan kemudian panitia, maka Natal tahun ini saya ingin keceriaan itu muncul, tumbuh. Puji Tuhan, mulai ibadah onsite. Puji Tuhan, rekan-rekan dari bidang ibadah musik merancang juga liturgi yang variatif. Seperti yang saya harapkan. Minggu ini dengan nuansa oriental. Minggu Advent yang kedua, musik kontemporer. Ya saudara, Minggu Advent yang ketiga, musik tradisional Indonesia. Yang keempat, orkestra. Kita pakai berbagai media sarana musik yang ada. Untuk bersama-sama kita bersuka cita di Natal. Kita memuji Tuhan, namun jangan terjebak. Hal paling utama dari Natal adalah Kristus. Sukacita yang sejati yang saudara dan saya dapatkan bukan dari irama nada, bukan dari tampilan di mata, bukan dari harapan akan adanya perayaan, adanya hadiah Natal, tetapi kiranya Kristus hadir dan lahir di hati kita. Dan kalau Kristus sudah lahir di hati kita, kiranya di momen Advent ini kita semakin dikuasai olehnya. Maksudnya semakin penuh akan cinta kepadanya, semakin mau mentaati dia, semakin bertumbuh di dalam keserupaan akan Kristus. Dan saya mau mengajak saudara untuk kembali recap, melihat kembali, dan kita akan bandingkan dengan diri kita. Asaf dan umat Israel di zamannya, dia tidak tahu kapan dan bagaimana Allah akan memulihkan Israel. Dia ada di zaman, ya saudara, mungkin dia sudah menyaksikan kerajaan Asyur mendekat, atau dia sudah mendengar nubuatan Nabi bahwa Israel Utara akan dihancurkan, atau dia sudah mulai menyaksikan kehancuran itu, atau bahkan mungkin dia sudah melihat sendiri. Jadi ada beberapa kemungkinan konteks Mazmur ini ditulis. Dia minta Tuhan pulihkan, cuman dia belum tahu bagaimana dan kapan Allah memulihkan Israel. Asaf sebagai umat Yahudi yang tentu setiap kali hari Sabat dibacakan Taurat, dari Taurat Musa dan begitu banyak teks-teks kitab suci yang ada di dalam sejarah mereka, mestinya tahu janji Mesias. Namun belum tahu bagaimana janji itu diwujudkan dan kapan. Tetapi Asaf di tengah kesulitan, meskipun dia belum melihat, belum mengetahui sebanyak kita, dia tetap berseru, Allah datang dan pulihkan kami. Dia mengajak umat sepenuh hati tertuju kepadanya, meminta belas kasihan Tuhan, datang dan pulihkan kami. Kita gimana saudara? Kita sudah tahu di tahun 538 sebelum Masehi Allah memulihkan Israel. Umat Israel dari Babel kembali ke tanah perjanjian. Kita sudah tahu bahwa Mesias itu sudah janjinya sudah digenapi di dalam Kristus. Memang bagi kita
Natal itu adalah masa lalu. Natal yang berujung kepada Via Dolorosa di masa lalu. Tetapi itu semua sesuai dengan kitab suci. Kita tahu. Kita tahu Kristus mati, Kristus bangkit. Sesuai kitab suci, tercatat sekian ratus orang menjadi saksi. Dia naik ke surga, dan kita tahu Allah Roh Kudus diutus menyertai kita saat ini. Nah, tadi kita nyanyi pujian Immanuel, with us God, Allah beserta kita. Kristus sudah naik ke surga, Allah tetap menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kita tahu lebih banyak, kita mengalami lebih banyak daripada Asaf. Masakan sih kita ragu di tengah segala pergumulan kita hari-hari ini bahwa Allah akan menggenapi janjinya? Janji apa? Pemeliharaan, penyertaan. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Masa sih ragu Allah itu peduli? Kalau di dalam Kristus semua bangsa diberkati, masa kita ragu bahwa hari-hari ini pun kita diberkati olehnya? Sehingga saudara, saya coba berikan kepada kita semua tips praktis. Tips praktis ini adalah hal-hal yang kiranya dapat kemudian secara real kita lakukan di dalam hidup kita. Tips praktis ini ada beberapa poin saudara, dan saudara bisa foto, saudara kalau sempat mencatat, paling tidak di foto saudara. Yang pertama saudara, mari periksa hati kita. Siapa sih Allah itu? Siapa sih Kristus itu? Kita katakan kita umat Tuhan, tapi siapa Dia? Apakah di dalam hati kita sungguh ada kerinduan kenal Dia lebih dalam? Ataukah bagi kita ada nggak ada Dia, nggak ada bedanya? Tanpa Dia pun tidak masalah. Saya berdoa kiranya Tuhan menyentuh hati saya dan saudara untuk kita lebih mengasihinya. Kristus lahir di hati kita dan kita semakin dikuasai olehnya. Di masa Advent adalah baik untuk kita mempersiapkan diri dengan minta ampun. Kalau hati kita sudah kering, kita nggak ada getaran lagi untuk sungguh-sungguh mau saat teduh, mau baca Alkitab, mau berdoa. Semua segala sesuatu menjadi begitu rutin, mekanistis, dan melihatnya layar sehingga semua rasanya begitu membosankan. Allah jangan-jangan menjadi pribadi yang sadar tidak sadar kita bosan untuk menghampirinya. Minta ampun sama Tuhan saudara. Itu kita terus di momen Advent ini, Kristus hadir dan semakin menguasai saya dan saudara. Sama-sama kita minta ampun sama Tuhan. Minta saudara seiman, kakak rohani, orang tua rohani, siapa saja saudara, untuk kiranya berdoa bagi kita. Berdoa bagi kita. Supaya kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Nah lalu ini saudara ya, keluarga, mari kita bekerja sama. Ayah, ibu, anak, apalagi sudah remaja dan dewasa, kerjasama. Supaya ibadah rutin kita bisa berjalan dengan baik. Setelah diukur dengan physical distancing, disurvei oleh pemerintah Kabupaten Badung bulan Agustus lalu, di gedung gereja ini bisa mengakomodir kira-kira 100 orang maksimal. Artinya selama pandemi belum sepenuhnya dapat dikendalikan, atau selama masih terjadi pandemi, ibadah akan tetap berlangsung dalam dua jenis bersama-sama. On-site, online, di gedung gereja, dan secara atau melalui internet. Kerjasama, ketika kita perlu beribadah di rumah, mungkin gantian pagi, istri beribadah, ayah, suami menemani anak-anak. Ya, kenapa enggak? Ayah bercengkrama dengan anak. Kebaktian kedua, gantian. Setelah itu siang, kedua orang tua menemani anak kebaktian sekolah minggu. Punya anak remaja dewasa gantian. Mungkin perlu melakukan sesuatu dalam kaitan usaha, jangan lupa hari Minggu, hari ibadah. Khususkan. Tetapi kalau memang perlu mengantar barang, kerjasama.
Kita ada kebaktian 1, 2, dan 3. Masakan di dalam 3 ibadah itu tidak mungkin kita khususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hal yang lain, saudara, di dalam khotbah pada pagi ini saya mau kembali mengajak kita mengingat akan karya pemulihan dari Allah. Di mana karya pemulihan Allah adalah dalam konteks relasi manusia dengan Allah, tetapi juga relasi manusia dengan sesama. Maka dalam konteks relasi manusia dengan sesama yang sudah dipulihkan di dalam Kristus, Efesus pasal 2, maka saya mencoba memberikan kepada saudara tips praktis untuk dilakukan dalam konteks keluarga. Para ayah, ambil inisiatif adakan persekutuan di dalam keluarga. Aduh, berat banget istilahnya ya, persekutuan ya. Saya sudah kadung nulisnya begitu, saudara. Ya, tapi ini simpel aja sih sebetulnya. Kumpulin anggota keluarga, kumpul bersama suami, istri, anak. Untuk ngapain? Ngobrol, berbicara. Kalau suami saya tidak mau bagaimana? Istri ambil peran. Karena wanita, istri adalah apa? Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan siapa sebenarnya lebih kuat, saudara? Yang menolong apa yang ditolong? Nah, para istri, tolong suami, tolong keluarga untuk ada sebuah pertemuan bersama. Lalu mulai dengan apa? Coba ungkapkan syukur. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan kamu, engkau sebagai suamiku, sebagai istriku. Berikan pujian. Kenapa, saudara? Seringkali di dalam keluarga kita lebih mudah ngomong apanya? Kamu begini, kamu begitu, lu begini, lu begitu. Apalagi orang tua kepada anak seringkali dengan top down approach-nya, pola komunikasi saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Cenderung menuding, mengarahkan, tapi sedikit pujian. Nah, lalu berikutnya coba diskusikan apa yang perlu dipulihkan di dalam diri sendiri dan keluarga. Ada tadi dalam relasi dengan Allah, apa yang perlu dipulihkan, apa yang perlu diperbaiki. Lalu dalam relasi keluarga apa. Lalu kemudian akhiri dengan saling mendoakan. Enggak rumit sih, saudara, sebenarnya. Asalkan kita mau melakukannya. Tetapi saya tahu, saudara, bahwa setiap kita Tuhan berikan kepercayaan yang berbeda. Mungkin ada yang Tuhan percayakan kehidupan yang berbeda dengan mereka yang telah berkeluarga. Maka tips-tips ini juga berlaku bagi siapa saja sebenarnya, termasuk bagi mereka yang sudah berkeluarga. Sebagian dari kita telah masuk ke dalam kelompok kecil. Siapa mereka? Kita juga dihimpun di dalam satu wilayah, Jimbaran, Sesetan, Roger, Imam Bonjol, Sulung. Jangan-jangan ada yang sudah 10 bulan kita nggak pernah bertegur sapa. Sapa, apa kabarmu? Kalau merasa enggan dengan telepon karena sekarang banyak sekali telepon-telepon yang masuk ke nomor kita tidak kenal, menawarkan berbagai macam hal, mungkin chatting, kemudian tanya, apa yang bisa aku doakan? Kalau yang bersangkutan tidak menyebutkan pokok doanya atau tidak dapat saudara jangkau, doakan saja seperti pengenalan saudara kepadanya. Kiranya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan. Saudaraku, tips ini memang banyak kali ini, saudara ya. Saya berikan ada 11 tips, saudara. 1-4 di dalam relasi saya dengan Allah. Tetapi tips-tips ini tidak mencakup semua kemungkinan langkah praktis yang bisa kita lakukan. Maka jadilah kreatif. Kembangkan di dalam diri saya dan di dalam keluarga saya apa yang perlu dilakukan. Sehingga relasi dengan Allah dipulihkan, relasi dengan anggota keluarga semakin dipulihkan. Bila membutuhkan orang lain untuk berbicara, sebagai konselor, sebagai mentor saudara, silahkan. Di dalam relasi dengan saudara seiman, apapun itu yang kita secara kreatif dapat lakukan, lakukanlah. Biarlah dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan mari kita
berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, tolonglah kami semakin disentuh oleh Tuhan. Kami sungguh semakin mengasihi Tuhan. Kami sungguh semakin memupuk relasi di dalam keluarga kami dan relasi di dalam tubuh Kristus di mana kami berada, yaitu gereja ini. Kiranya kami dengan keluarga kami dan gereja ini semakin sungguh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Mari kita meresponinya dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank atau dengan QR Code yang tertera pada layar atau pada kursi saudara. Dan untuk persembahan Natal, jemaat dapat menambahkan angka 2 pada digit terakhir nominal yang akan ditransfer. Mari kita nyanyikan lagu Bunga Bakung. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup seringkali membuat kita mudah khawatir, apalagi di masa pandemi ini. Namun kita percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita dengan kasih setianya. Sebagaimana Ia memelihara burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Ia akan terlebih memelihara hidup saudara dan saya, umat yang dikasihinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semua itu. Mari kita nyanyikan bait kedua. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga. Bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Mari jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau bukan saja Allah yang Immanuel yang berserta dengan kami. Engkau juga Allah yang memelihara hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia, limpah rahmat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Engkau tetap memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kami boleh berkecukupan, kami boleh diberikan kesehatan, semua semata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah Engkau yang boleh mengurapi persembahan ini Tuhan, sebagai wujud syukur kami atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan boleh pakai persembahan ini menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur hanya
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, saudara. Baik, saudara sekalian, ada beberapa hal perlu disampaikan, saudara, minggu yang akan datang, minggu Advent kedua. Lausa Esra yang akan khotbah, namun kita akan menikmati perjamuan kudus. Saudaraku, bulan yang lalu, Oktober, sudah dibagikan kepada saudara untuk perjamuan kudus, roti dan anggur persediaan untuk 2 bulan. Apabila saudara minggu mendatang tidak beribadah ke gereja, harap persiapkan. Tetapi kalau saudara pun beribadah di gereja, nggak ada salahnya saudara bawa. Mengapa? Karena nanti Desember akan dibagikan persediaan untuk 2 bulan, Januari dan Februari. Mengapa kepada jemaat tetap dibagikan? Sebab seperti tadi telah disampaikan, kita tidak bisa beribadah kapasitas penuh. Maksimal memang 100, namun kita bukanya itu bertahap, saudara. Sebab kita tahu penularan masih naik turun, saudara. Seperti yoyo, cuman puncaknya belakangan ini agak tinggi, saudara. 111 dan seterusnya ya. Jadi kita terus doakan supaya situasi ini membaik. Dan ingat, minggu depan perjamuan kudus, siapkan hati. Dan dalam rangka itu pula, baik saudara, kalau di hari Rabu kita sama-sama menikmati doa puasa. Ya, jadi kita akan beribadah kebaktian doa di gereja ini. Namun hari Rabu itu, Rabu pertama, mari kita doa dan puasa. Jangan khawatir, Lause Catherine bukan Lause yang puasa kami berdoa, tidak. Kita sama-sama doa dan puasa. Saya suka iseng godain Lause Catherine, nggak apa-apa Lause, kami yang berdoa, Lause yang puasa. Enggak, saudara ya. Kita sama-sama doa dan puasa. Sehingga kita boleh siapkan hati lebih baik untuk kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kemudian saudaraku, Komisi Remaja ada ibadah online, YouTube Live, dengan tema ketika firman itu menjadi daging. Ya, akan dibawakan oleh Lause William pada hari Sabtu 5 Desember jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, ketika firman itu menjadi daging. Kemudian saudara sekalian, mulai hari Jumat ini, maka ada inisiatif baru dari gereja kita, yaitu ada diskusi ringan secara online melalui YouTube Multimedia GKI Kuta Bali, dilayani oleh para hamba Tuhan untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan dan juga mendoakan jemaat. Saudara mengikuti itu melalui YouTube dan saudara bisa memasukkan pokok doa, ya, apa yang perlu didoakan melalui chatting di sana untuk kemudian dapat kami support pergumulan saudara sekalian. Baik saudara, sementara warta yang lain dapat saudara lihat di dalam warta kita ini dan memberi kesempatan kepada saudara untuk mengajukan proposal dalam kaitan dengan program GKY Mengasihi. Sebuah dukungan modal bagi jemaat Tuhan, anggota GKI Kuta Bali yang karena pandemi kemudian dirumahkan. Karena pandemi tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya, penghasilan serabutan. Tinggal di rumah yang bukan milik pribadi, entah mengontrak atau kos. Saudara punya suatu usaha yang mau dijalani, saudara dapat mengajukan proposal, nanti tim akan evaluasi dan survei. Sudah ada 4 proposal disetujui dan masih tersedia dari anggaran yang sudah dicanangkan untuk saudara dapat ambil bagian. Sudah ada 4 proposal, ada 4 keluarga atau pribadi jemaat yang mendapat dukungan ini. Sebetulnya ini merupakan upaya dukungan untuk memberikan kail, bukan hanya ikan. Ikan tetap kita berikan. Ada paket-paket sembako yang tetap diberikan. Namun melalui program GKY Mengasihi ini, ingin memberi dorongan untuk kailnya. Mari saudara yang punya program, punya rencana usaha, ajukan proposal, jangan ragu. Biarlah tim evaluasi, tim gumulkan, kemudian akan berikan. Maksimal, 1 keluarga, 1 individu adalah 5 paket, 1 paket 3 juta rupiah. Saya ulangi, 1 paket 3 juta rupiah, maksimal 1 orang atau 1 keluarga 5 paket. Masih tersedia anggaran, saudara dapat mengajukannya. Baik saudaraku, mari kita bangkit berdiri, dan nanti setelah berkat, maka lagu penutup di masa Minggu Advent ini
berbeda, kita akan bersama-sama menyanyikan Immanuel, dan untuk minggu ini akan dinyanyikan bait pertama Indonesia, bait kedua Mandarin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk panitia sudah mempersiapkan semuanya. Di tengah segala jerih lelah mereka, Tuhan berkati. Sehingga momen mereka berjerih lelah di persiapan Natal ini, mereka sendiri boleh dijamah oleh Tuhan. Sehingga sukacita karena perjumpaan dengan Tuhan menggantikan segala jerih lelah mereka. Berkati para penata layan hari ini, dan biarlah umat-Mu di mana-mana beribadah, termasuk nanti sore melalui channel multimedia kami. Setiap kami sungguh-sungguh Tuhan, berjumpa dengan Engkau dan hidup di dalam Engkau, mengalami sungguh Engkau beserta kami, dan betul-betul semakin hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah mengasihani saudara dan memberkati saudara. Allah menyinari saudara dengan wajah-Nya, supaya jalan-jalan-Nya dikenal di bumi. Allah itu memberkati saudara. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Immanuel, Immanuel. Kita memasuki saat teduh. Tuhan memberkati.